Assalamualaikum Mbak Nisli. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Pagi. Ada yang bisa kami bantu? Perkenalan Mbak, ini saya teman saya mau nganterin teman saya. Katanya dia tuh ada masalah dan dia tuh pengen konseling di sini kayak gitu Mbak. Oke. Sebelumnya sudah datang ke biro konseling kami? Kamu udah pernah? Belum pernah. Oke. Kita isi pendaftaran terlebih dahulu ya. Oke. Untuk usia berapa Ibu? 60 tahun. 60 tahun. Baik. Domisili sekarang di mana? KTP? Iya. Sekarang domisili di Jakarta Utara. Oke, Jakarta Utara. Oke, saya pindah terlebih dahulu ya. Oke. Untuk sesi konselingnya mau hari ini atau mungkin mau di reschedule lagi? Mending hari ini aja ya. Hari aja ya. Kalau udah dapat kasihan ini teman saya ini. Seperti baik, boleh saya tahu terlebih dahulu untuk keluhannya apa? Saya tuh rasanya tuh kayak lagi kacau ya. Anak saya tuh nyuruh saya buat ditaruh di panti jompo di Jerman. Oke. Ini disimpan lagi ya buat keluar. Oh iya. Jadi merasa seperti marah gitu ya? Iya, kayak dibuang saya. Oke, baik. Tunggu sebentar. Untuk lansia berarti ya? Iya. Oke, kita pilih hari Kamis dan waktunya untuk jam 8. Oke, baik, setelah ini nanti Ibu akan diarahkan oleh rekan kerja saya untuk menuju bertemu dengan konselornya. Baik, boleh kita tunggu di luar ruangan terlebih dahulu ya. Makasih ya, Mbak. Terima kasih. Gimana nih? Minta tolong anterin formulir ini ke konselor kita ya. Yang nenek-nenek tadi? Kamu tahu sih dari itu menor kok. Iya. Kayak nenek-nenek. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Makanya Jakarta Utara. Oh, pantas. Iya, makanya. Dibuang apa manaknya? Harusnya sih dibuang aja ya. Ke Jerman kan lumayan ya. Oh, Nah, iya. boleh. Yaudah lah, ya. Oke, makasih. Oke. Permisi Bu. Oh iya, Ini betul. ada klien, nenek-nenek berusia 60 tahun. Oke. Dari Jakarta Utara. Iya. Berarti orangnya lagi nunggu ya sekarang? Oke, langsung suruh siap-siap aja, kita ketemunya di sofa aja ya, biar lebih relax gitu. Oke, makasih. Baik, makasih. Ibu Laura. Sudah ditunggu di ruang konseling. Ini hati-hati ya Mbak. Bagus, kan duduk dulu kali. Iya, lupa. Iya. Duduk dulu. Aduh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bu. Gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik. Ini Mbak, saya tuh datang ke sini mau nganterin teman saya ini loh. Oh Ini gitu. teman saya semenjak kecil ya. Iya. Nah, dia tuh kemarin cerita ke saya, datang ke rumah saya. Terus dia tuh bilang, dia tuh lagi butuh banget kayak mau curhat gitu. Oh, Kalau iya. ngobrol sama saya juga kan sibuk kan. Nah, terus saya ke sini kayak gitu. Gitu. Itu udah apa ya? Itu sudah langkah yang bagus ya untuk datang ke sini. Itu sudah menjadi langkah yang bagus. Dan kalau boleh saya tahu mau menceritakan tentang apa nih? Nggak apa-apa, monggo silakan dimulai aja. Mau cerita seperti apa? Mau ada hal yang ingin disampaikan itu apa aja? Boleh disampaikan Ibu atau mungkin Iya, ceritain aja yang kamu rasain kemarin kan kamu ceritakan sama aku kan. Nah, itu ceritain aja dulu. Jadi gini ya Bu ya, saya tuh kan anaknya ada 3 ya. Terus yang tiga-tiganya ini tuh di luar negeri. Itu yang pertama tuh di Belanda, anak kedua itu di Jerman, yang ketiga itu di Korea. Nah, suami saya tuh masih ada kan. Suami saya kan pensiunan jenderal tentara ya. Baru kemarin 3 bulan yang lalu kalau nggak salah itu kemarin baru purna. Nah terus anak saya ini yang di Jerman itu enggak sih tiga-tiganya kurang ajar loh. Oh, kenapa tuh? Padahal kan saya lihat nih bisa dilihat keluarga Ibu tuh sukses gitu ya, anaknya pada di luar negeri, terus suami Ibu juga tentara seperti itu. Ada masalah apa yang sampai Ibu bisa datang ke sini? Dan saya kan
Indonesia aja kan. Iya, kalau saya sih nggak melarang buat anak-anak saya ke luar negeri itu, saya nggak apa-apa banget gitu kan. Yang penting saya masih tinggal di Indonesia. Tapi anak saya yang di Jerman sama yang di Belanda itu pengennya saya tuh di panti jompo di Jerman. Ya saya nggak mau, kan saya masih bisa menghidupi diri saya sendiri. Lagian kalau misalkan mau di Jerman, kenapa saya harus ditaruh di panti jompo? Ya kan? Oh gitu. Jadi permasalahan ibu itu ternyata anak-anak ibu ingin ibu dan suami itu untuk pindah ke panti jompo gitu ya. Nah, apakah ibu pernah mengkomunikasikan kepada anak ibu kenapa anak ibu itu memilih seperti itu? Katanya dia takut saya nggak ada yang ngurus di Indonesia. Saya kan, tapi kan saya bisa ya ngurus diri sendiri ya. Saya kan wanita yang mandiri ya. Suami saya juga keren kok. Terus kenapa saya harus ditaruh di panti jompo di Jerman lagi? Buat apa? Teman-teman saya kan di Indonesia semua. Nanti saya kesepian gimana? Oh gitu. Jadi anaknya cuma bilang biar ibu itu biar ada yang ngurus gitu ya di panti jompo. Tapi lingkungan di area tempat tinggal ibu itu bagaimana? Menurut ibu, apakah ibu merasa nyaman atau mungkin ada hal yang kurang enak di lingkungan ibu itu, bisa ibu ceritakan? Di lingkungan saya enak-enak aja sih ya, cuman mungkin karena anak saya jauh ya, jadi kadang kan rasain ya kesepian ya, kan wajar. Cuman ya saya kan masih ada teman-teman saya gitu. Kita tuh dulu temennya tuh banyak Iya, kayak gitu. temen banyak. Kalau misalkan dia pindah ke Jerman kan Nggak punya Sepi. teman gitu. Iya, untuk ini misalnya Ibu Widya ya. Iya. Ibu Widya bisa menceritakan bagaimana kesehariannya bersama Ibu Laura. jadi saya ini kan sama Ibu Lola ini kan dari kecil gitu ya, dari SD bareng kayak gitu. Nah tiba-tiba dia bilang kalau misalkan harus pindah ke Jerman kan ya kasihan juga gitu loh, kita harus pisah jarak gitu kan. Ya secara keseharian sih dia ya baik-baik aja sebenarnya sama suaminya gitu, cuman pas kemarin tuh dia bilang katanya anaknya tuh nggak mau apa sih kayak suruh pindah kayak gitu. Nah, udah terjadi berapa kali nih anaknya Ibu Laura tuh kayak nyuruh Ibu Laura dan suami tuh untuk pindah ke panti jompo di Jerman? Semenjak sebelum suami saya pensiun. Oh berarti udah lama ya? Iya, udah lama, ada setengah tahunan lah bilang, Mami kalau nanti papi sudah pensiun nanti pindah ke Jerman aja ya, tapi saya taruh di panti jompo karena saya sibuk. Kurang ajar, itu anak durhaka itu. Oh gitu ya. Apakah pernah dikomunikasikan sama anaknya yang di Jerman itu kayak kenapa suruhnya di panti jompo, padahal kan berarti si anaknya yang di Jerman itu punya tempat tinggal gitu ya di Jerman. Itu apakah pernah dikomunikasikan dan hasilnya itu bagaimana? Katanya karena dia kan sibuk ya, terus istrinya dia tuh juga sibuk gitu, dan mereka itu kan child free ya, jadi gak punya anak gitu kan. Dan katanya daripada saya cuman sama aja diam-diaman gitu di Jerman kayak di Indonesia, minta di panti jompo aja biar ada teman ngobrol. Lah suami saya kan gak bisu ya kan, saya masih punya suami saya. Iya, dan berarti ibu ini itu, Ibu Laura ini lebih pengennya gimana? Mau di panti jompo mengikuti keinginan anak-anak ibu atau pengennya ya udah di Indonesia aja gitu, atau di tempat tinggal saya aja? Kamu pengennya gimana? Kalau saya sih ya pengennya di Indonesia lah, kan teman suami saya juga banyak di Indonesia tuh, teman-teman saya juga banyak di Indonesia, apalagi keluarga saya juga di Indonesia kan. Kalau misalkan saya pergi ke Jerman itu, nanti gimana dong? Gak punya teman lagi kan, anak-anak saya sibuk, buat apa juga saya ke sana? Kan biar mereka bisa pulang balik lagi ke Indonesia. Maksud saya kan begitu. Kalau lebaran kan nanti kita bisa kumpul di Indonesia, yang di Belanda pergi ke Indonesia, yang di Korea ke Indonesia. Iya gitu loh. Dari penjelasan yang saya tangkap ya, dari penjelasan ibu itu berarti permasalahan ibu itu, ibu tidak ingin ditempatkan di panti jompo sesuai keinginan anak-anak ibu ya, dan ibu juga sebenarnya
inginnya tuh ya udah di tempat tinggal ibu sendiri gitu ya, di Jakarta Utara, kalau di Jakarta Utara, karena ibu juga udah nyaman sama lingkungan dan ada teman-teman banyak juga. Nah, setelah saya penjelasan yang tadi saya sampaikan, yaitu bagaimana kalau kita bersama-sama mencari solusi nih untuk jalan keluarnya dari permasalahan ibu. Nah, jadi saya di sini itu hanya untuk membantu ibu mencari jalan keluar ya, untuk untuk permasalahan ibu bisa selesaikan dan ibu bisa hidup lebih damai lagi sama suami gitu ya. Nah, menurut ibu nih, apakah ibu pernah memikirkan solusi apa ya yang akan saya lakukan gitu? Boleh dijelaskan gitu atau diceritakan? Mungkin saya bakal negosiasi lagi ya sama anak saya dan ngomong juga ke suami saya buat jangan mau kalau misalkan disuruh buat anaknya pergi ke Jerman tuh gitu, karena kan lebih baik saya di sini. Bagaimanapun juga kan saya lebih nyaman di tempat tanah saya sendiri kan gitu. Nah, untuk negosiasi sendiri ini nih, apakah ibu sebelumnya pernah melakukannya? Tapi menurut saya dari cerita yang ibu ceritakan tadi ya, ibu jelaskan tadi, kayaknya ibu sudah negosiasi itu berulang kali gitu ya. Cuman mungkin anak ibu ternyata ya tetap maunya ibu itu di panti jompo gitu ya. Nah, tapi menurut ibu apakah langkah negosiasi ini atau ibu kedepannya akan melakukan negosiasi lagi itu apakah menurut ibu sudah tepat, atau mungkinkah menurut ibu ada hal-hal lain yang mungkin merasa kayaknya negosiasi kurang tepat seperti itu? Mungkin sebenarnya tepat ya, karena kan belakangan ini suami saya masih sibuk ngurus yang kemarin, jadi kayaknya nanti kalau misalkan saya minta suami saya juga untuk berbicara, mungkin mereka akan lebih mendengarkan ya, karena kan selama ini yang masih berbicara baru saya sendiri nih. Suami saya cuma masih mikir kayak, oh iya nanti dulu deh kita lihat keadaan, tapi kan saya nggak mau gitu. Jadi ibu sudah mengerti ya untuk mungkin resikonya atau mungkin konsekuensinya bakal seperti apa untuk di negosiasi ini gitu. Nah, adakah lagi menurut ibu cara lain untuk melakukan mencari jalan keluar gitu dari permasalahan ini? Apa ya? Atau mungkin ibu Widya bisa membantu karena mungkin ibu Widya sendiri juga sudah mengerti gitu ya kehidupannya ibu Laura, atau mungkin ibu Widya ini sering menemani ibu Laura saat ibu Laura itu sedang ada masalah. Tidak apa-apa ibu, Egoisme sih, kira-kira kamu mau apa ya, misalkan soal apa egoisme itu gitu? Enggak, saya bagi warisannya kayak gitu. Saya iya dikasih ancaman gitu. Jadi istilahnya ibu mungkin punya pemikiran juga untuk ya udah nggak usah dibagi warisan gitu ya, atau biar anaknya ibu juga mungkin merasa apa ya, istilahnya mungkin itu bisa ngebuat anak ibu itu jadinya nurut gitu ya. Berarti oke. Nah, berarti kan ini ancaman ya ibu. Kalau menurut ibu, misalkan sebuah ancaman itu pasti ada resikonya banget ya, biasanya resikonya itu berat banget, bisa kayak mungkin kayak keluarganya mungkin bisa jadinya langsung pecah, iya konflik gitu ya. Menurut ibu bagaimana? Iya sih, tapi ngeri juga ya, karena kan mereka kan cuma bertiga, ibaratnya kayak ya saya punya siapa lagi kalau bukan mereka, kalau sama konflik takut juga sih. Cuman kalau misalkan harus ke Jerman, kasihan anak saya yang di Korea dong, jauh pergi datang ke sini. Tapi anak-anak ibu itu sudah sama-sama menyetujui ya untuk membawa ibu ke Jerman untuk ditaruh panti asuhan. Sebenarnya sih cuma yang di Jerman sama yang di Belanda aja, karena kan Belanda ke Jerman itu nggak terlalu jauh gitu menurut mereka. Terus kalau yang di Korea sih sebenarnya ngomong ya terserah aja maunya mami gimana gitu kan. Cuman mungkin saya juga bakal minta bantuan dari yang di Korea ini kali ya. Jadi ibu juga sudah memikirkan solusi lain untuk meminta bantuan ke anak ibu yang ada di Korea gitu ya. Oke, untuk
meminta bantuannya itu untuk lebih spesifiknya, kalau di detailnya bagaimana ya? Untuk ibu minta bantuan ke anak yang di Korea ini? Ya mungkin kan anak saya yang di Korea itu kan anaknya bentar lagi mau kuliah ya. Mungkin saya suruh aja kuliah di Indonesia kali ya, kan banyak ada UPH, ada UI gitu kan. Mungkin bisa di sana biar jadi alasan saya buat ngurusin cucu saya gitu. Ya, baik. Nah, mohon maaf nih ibu, saya agak sedikit bingung nih sama penjelasan ibu, karena saya dengar-dengar ibu tuh dari tadi emang penjelasannya agak memutar-mutar gitu ya, dari anak ibu kemana-mana gitu ya. Nah, jadi apa bisa ibu peringkas lagi gitu, maksud ibu tuh bagaimana? Iya, jadi tuh sebenarnya maksud saya itu ya, itu tuh anak saya itu cucu saya, misalnya anak saya itu kan punya anak ya, berarti kan cucu saya kan. Nah, cucu saya itu udah usia mau masuk kuliah tahun depan gitu. Jadi cucu saya ini saya suruh buat kuliah di Indonesia aja gitu. Kalau yang di Jerman emang beneran child free. Oh gitu. Nah, dari berarti ibu ini memikirkan untuk salah satu solusinya itu mengajak atau menawarkan untuk cucu ibu itu kuliah di Indonesia aja gitu ya. Nah, menurut ibu apakah ibu juga kepikiran tentang resiko gitu, atau kayak apakah nantinya kalau misalkan saya kayak gitu nantinya bakal gimana ya, apakah cucu saya bakal mau atau malah mungkin menolak? Iya, paling kayak gitu ya. Kalau misalkan mau ya berarti saya ada hal yang kayak saya masih ngurusin cucu saya lagi gitu. Terus kan nggak mau ya, ya berarti saya bakalan tetap sendiri sama suami saya. Nah, saya ingin bertanya nih ibu, apakah ibu itu merasakan nyaman gitu tinggal berdua hanya dengan suami ibu? Ya nyaman banget sih, karena kan ya suami sendiri ya. Cuman ya mungkin agak kesepian dikit gitu kan kadang. Gitu. Apakah ibu pernah memikirkan solusi bahwa oh ya udahlah saya berdua aja sama suami saya gitu, biar ya mungkin anak saya yang sesekali nggak apa-apa pulang jarang gitu, atau gimana? Iya, paling kayak gitu. Saya yang mikir kayak ya udah biar nanti mereka pulangnya kalau mereka lagi sempet aja gitu, nggak apa-apa itu. Kan saya sama suami saya juga di sini ada bisnis sampingan. Oh gitu. Jadi ibu istilahnya juga sudah mempersiapkan bahwa kehidupan selanjutnya setelah suami ibu itu pensiun gitu ya. Ibu juga, apakah ibu sudah menyiapkan istilahnya memikirkan apa nih yang bakal dilakukan berdua dengan suami ibu saat suami ibu sudah pensiun? Iya, betul. Nah, dari jadi ibu tadi itu sudah memikirkan beragam solusi ya ibu, dari mulai negosiasi ke anak ibu untuk biar ibu itu ya udah di sini aja gitu, atau tadi ada juga mengancam gitu ya, mengancam anak ibu untuk tidak dibagi warisan gitu. Terus tadi dengan ada lagi dengan apa namanya, menawarkan cucu ya, mengajak cucu ibu ya, mengajak cucu ibu untuk pindah ke Indonesia gitu. Lalu yang terakhir ini itu ibu mungkin memikirkan bahwa ya udah ibu nyaman aja di rumah dengan suami, dan sudah memikirkan apa yang akan dilakukan untuk mengisi hari-hari saat suami ibu itu juga sudah pensiun gitu ya. Nah, bisa di tarik kesimpulan nih ibu dari beberapa pilihan tadi ya, pilihan solusi-solusi tadi, menurut ibu apa yang akan ibu pilih dengan tadi sesuai dengan resiko-resikonya gitu, konsekuensinya, mana yang menurut ibu paling enak untuk ibu lakukan gitu? Kira-kira menurut mau ngapain kayak gimana? Mungkin berdua sama suami saya saja kali ya, lanjutin bisnis yang sampingan itu diperdalam lagi gitu ya, dari penghasilan utama setelah suami saya pensiun gitu ya. Gitu. Jadi ibu sudah memikirkan dan ibu sudah memilih untuk ya sudah untuk berdua saja dengan suami di Indonesia gitu ya, di tempat tinggal ibu sendiri. Sudah memikirkan ya, sudah memilih solusi apa yang ibu akan lakukan gitu ya. Jadi ibu sudah
mempunyai pemikiran untuk bagaimana selanjutnya, untuk apa yang ibu pilih untuk menyelesaikan masalah ibu. Ibu sudah hebat untuk memilih ya, dari sesi dari awal konseling tadi sampai akhirnya sekarang ibu sudah memilih, sudah mengerti apa yang akan ibu lakukan dan bagaimana keinginan ibu sendiri gitu ya. Ibu sudah berani untuk menceritakan masalah ibu kepada saya. Ibu sudah hebat untuk memilih konsekuensi atau memilih tadi ya solusi-solusi yang ada konsekuensinya beberapa gitu ya. Ibu sudah hebat banget, sudah bisa datang ke sini, dan terima kasih juga untuk temannya ibu ya, Ibu Widya sudah membantu untuk Ibu Laura ke sini ya. Sudah istilahnya sudah langkah yang baik gitu ya untuk dia sekarang udah ada jalannya gitu. Iya. Saya juga lihat dia tuh kasihan kalau dia tuh kayak sedih terus Iya, gitu. nggak apa-apa. Sekarang sudah hebat, ibu sudah memilih solusi yang tepat ya untuk permasalahan ibu sendiri. Saya juga terima kasih sudah bekerja sama dengan saya dalam sesi konseling ini. Baiknya saya cukupkan untuk sesi konseling saat ini ya. Jadi kalau misalkan kedepannya mungkin ibu ada kendala atau ibu ada butuh bantuan dari kami, ibu bisa menelpon atau menghubungi kontak dari kami ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan di bagian administrasi, itu bisa kita jadwalkan untuk sesi selanjutnya seperti kalian. Terima kasih, semoga lancar untuk kedepannya, semoga bisa dijalani solusi yang tadi ya, bisa dijalankan dengan baik, dan semoga permasalahannya juga bisa membantu permasalahan ibu bisa selesai gitu ya, dan ibu bisa menikmati hidupnya bersama suami berdua gitu ya. Terima kasih ya Ibu Sama-sama. sudah membantu saya menyelesaikan masalah saya. Baik, kita pulang ya. Terima kasih ya. Hati-hati ya. Terima kasih, sama-sama. Bisa keluar. Oh iya, terima kasih ya.